Halo semua, salam jumpa dengan Ibu Yani. Setelah kita belajar tentang peluang usaha, risiko usaha, dan bagaimana perencanaan produk, serta pengelolaan dokumen usaha, maka selanjutnya kita akan belajar tentang sumber daya usaha serta bagaimana pengelolaannya. Bicara tentang hal tersebut, tentu pembahasan kita tidak akan terlepas dari manajemen usaha. Kalau kita membahas tentang manajemen, tentu tidak akan terlepas dengan 4 fungsi manajemen, yaitu yang meliputi planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, executing atau pelaksanaan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi controlling atau pengawasan. Secara umum, manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dari suatu organisasi dengan cara bekerja sama di dalam satu tim. Dalam pengertian secara umum ini, berarti kita melihat bahwa dalam manajemen itu ada proses, tujuan, dan kerja sama. Selain pengertian tersebut, ada beberapa ahli yang juga mengemukakan pendapatnya tentang manajemen. Antara lain yaitu, pertama, Mary Parker. Dia mengatakan bahwa manajemen adalah suatu seni. Tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Kemudian Josh Terry mengatakan manajemen adalah wadah di dalam ilmu pengetahuan, sehingga manajemen dapat dibuktikan secara umum kebenarannya. Sedangkan Stoner mengatakan bahwa manajemen merupakan proses dalam membuat suatu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta memimpin berbagai usaha dari anggota entitas atau organisasi, dan juga mempergunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari pengertian yang disampaikan 3 ahli manajemen tersebut, juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam manajemen itu ada proses, kerjasama, serta tujuan yang hendak dicapai. Dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut, maka akan melibatkan 6 alat atau unsur manajemen, yaitu meliputi man, money, materials, mesin, methods, serta market atau 6M. M yang pertama adalah man, yaitu unsur manusia. Merupakan unsur pertama dan utama, karena manusia merupakan kunci keberhasilan usaha. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi, di samping tanah, modal, dan keterampilan. Kemudian ada pandangan yang menganggap sama antara manusia dengan faktor produksi yang lain. Hal ini tentu tidak tepat, baik dilihat dari segi konsepsi, yaitu bagaimana terciptanya manusia, segi filsafat, maupun segi moral. Dalam hal ini harus diingat bahwa secanggih apapun alat yang digunakan, namun kalau manusianya tidak bisa mengoperasikan, produksi tidak akan bisa berjalan dengan baik. M yang kedua adalah money atau uang, di mana uang merupakan unsur yang tidak kalah pentingnya dan tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan atau usaha diukur dari segi jumlah uang yang beredar di perusahaan atau industri. Dalam hal ini, uang akan selalu diperhitungkan
dan secara rasional menjadi ukuran tujuan yang berhasil dicapai. Berapa uang yang harus disediakan guna membiayai gaji tenaga kerja, penyediaan alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang dicapai oleh suatu organisasi. Kemudian materials, yaitu bahan mentah yang akan diproses. Pada umumnya, perusahaan tidak menyediakan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, melainkan harus membeli dari pihak lain. Dalam pembelian ini, tentu harus diusahakan untuk memperoleh bahan mentah dengan harga yang paling murah dan pengangkutan yang aman karena pertimbangan efisiensi dalam berproduksi. Kemudian, M berikutnya adalah mesin, yaitu peralatan yang digunakan untuk berproduksi. Mesin mempunyai peranan penting dalam proses produksi, terutama sejak revolusi industri, yaitu dengan ditemukannya mesin uap, sehingga banyak pekerjaan yang semula ditangani manusia kemudian digantikan atau dibantu oleh mesin. Perkembangan teknologi yang pesat juga menyebabkan penggunaan mesin makin menonjol. Terlebih pada saat ini di mana sudah serba digital dalam bidang teknologi. Digitalisasi seperti ini memungkinkan peningkatan kemampuan produksi usaha. M berikutnya adalah metode kerja, yaitu cara kerja. Metode kerja dibutuhkan agar mekanisme kerja dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam hal ini diperlukan metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun dalam bidang administrasi. Walaupun disadari bahwa perubahan ini tentu memerlukan waktu yang cukup lama. M yang keenam adalah market atau pasar atau konsumen yang dituju. Untuk mencapai pasar tentu diperlukan strategi pemasaran yang baik. Maka pemasaran memiliki peranan yang sangat penting. Karena apabila barang yang diproduksi tidak laku di pasaran, proses produksi barang akan terhenti, proses kerja juga tidak akan berlangsung. Penguasaan pasar atau seberapa pasar yang berhasil dikuasai atau market share merupakan faktor yang cukup menentukan keberhasilan perusahaan. Nah, agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang serta barang itu sendiri harus sesuai dengan selera konsumen dan terjangkau oleh daya beli konsumen. Di luar 6M tersebut, ada satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan, yaitu informasi. Informasi sangat diperlukan oleh perusahaan dalam menganalisis produk yang akan dan sudah diproduksikan. Informasi yang diperlukan ada 4, yaitu kebutuhan, keinginan, daya beli, serta kebiasaan membeli. Pengambilan kebijakan perusahaan selalu dilandaskan pada data informasi yang ada. Kita lihat dalam diagram ini menunjukkan 6 unsur manajemen di dalam organisasi. Sedangkan dalam diagram ini ada pendapat lain yang mengatakan bahwa alat atau unsur manajemen itu meliputi 4M dan 1E. Kita lihat diagram ini, unsur money memang tidak nasid karena sudah include dalam 4M tersebut. Unsur market masuk dalam environment. Dan dalam environment pun ada unsur pesaing serta lingkungan yang lain,
baik mikro maupun makro. Dalam diagram yang terakhir ini, sudah memasukkan secara jelas tentang upaya menjaga kelestarian lingkungan, yaitu dalam unsur Mother Nature. Sedangkan pengukuran segala sesuatu yang diperlukan dalam proses produksi masuk dalam unsur measurement. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita pada bagian yang pertama ini. Selamat belajar, sukses untuk kita semua. Salam.